Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus akhina fillah Kiai Haji Mas Imam Luqmanul Hakim, Kiai Haji Mas Ahmad, Kiai Haji Mas Kamil, dan segenap keluarga besar almarhum Kiai Haji Mas Jayadi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pulang dari majelis ini terkecuali insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dijauhkan kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan semoga setiap hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebetulnya hadirnya kita di majelis haul itu sudah menjadi nasihat untuk diri kita sendiri. Malam hari ini kita sedang diingatkan oleh Allah bahwasanya setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita sebagai manusia kadang lupa kalau suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Setiap manusia akan wafat, akan mencicipi yang namanya kematian. Akan tetapi malam hari ini kita sedang ditunjukkan oleh Allah kalau nanti kita meninggal dunia dalam keadaan seperti apa. Malam hari ini kita ditunjukkan oleh Allah wafatnya seorang wanita yang salehah yang mengabdikan umurnya untuk berkhidmah di jalan Allah. Maka walaupun sudah meninggal dunia, masih ada banyak orang yang berkumpul mendoakannya. Nah, ini nasihat terbesar untuk kita. Nanti kalau kita meninggal dunia, adakah yang mendoakan kita? Nanti kalau kita meninggal dunia, adakah yang mengingat kita? Atau jangan-jangan ketika kita meninggal dunia karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan, tak seorang pun mengingat kita dan tak seorang pun mendoakan kita, wa'iyadzubillah. Malam hari ini kita sedang ditunjukkan oleh Allah keberhasilan seorang wanita yang menjalani hidupnya di muka bumi ini. Sudah wafat 2 tahun. Namun orang-orang masih banyak yang berkumpul mendoakan beliau. Meninggal dunia dan beliau juga meninggalkan hal-hal yang baik. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnul Adam." Anak cucu Adam itu kalau meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka amal perbuatannya terputus kecuali 3. Karena orang kalau meninggal sudah nggak bisa beramal. Tapi ada golongan manusia walaupun sudah wafat, sudah meninggal dunia, amalnya tidak terputus. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Jikalau seorang manusia hidup di muka bumi ini menyebarkan ilmu yang bermanfaat, maka yang mendapatkan ilmu setiap kali mengamalkan ilmu tersebut, pahalanya mengalir kepada yang mengajarkan. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya.
Malam hari ini kita sedang ditunjukkan oleh Allah, almarhumah punya anak-anak yang soleh solehah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka ini nasihat terbesar bagi kita yang hadir. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, supaya anak-anak kita mendoakan kita kelak ketika kita meninggal dunia? Sudahkah kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah, sehingga ketika kita meninggal dunia mereka masih banyak melakukan kebaikan, sehingga kita orang tuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah, shadaqatun jariyah, seseorang yang meninfakkan hartanya di jalan Allah, sedekah jariyah yang terus berjalan, sehingga ketika dia meninggal dunia, selama sedekahnya masih dipergunakan untuk beribadah, bertagarub kepada Allah, maka pahalanya terus mengalir kepada dirinya. Malam hari ini banyak nasihat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis haul ini. Yang hidup di dunia ini tidak ada yang kekal. Nabi Muhammad saja kekasih Allah, manusia yang paling hebat, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa lari dari kematian. Yang harus kita persiapkan apa? Menjemput ajal. Kita sudah punya persiapan ketika ajal menjemput kita. Kita sudah benar-benar siap wafat dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak amal ketaatan yang kita lakukan? Sudahkah kita meninggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat? Adakah rasa takut di dalam hati kita kepada Allah? Kita terkadang takut kehilangan dunia, tapi nggak takut kehilangan Allah. Padahal seseorang yang kehilangan dunia, tapi tidak kehilangan Allah, sesungguhnya dia memiliki segala-galanya. Tapi kalau ada manusia kehilangan Allah dan dia punya harta yang berlimpah, pada hakikatnya ia kehilangan segala sesuatu. Orang nggak kenal Allah, jauh dari Allah, itu orang yang merugi. Nah, malam ini jadikan malam introspeksi bagi diri kita, supaya pulang dari majelis ini kita bisa membenahi kehidupan kita. Menghadiri acara haul tujuannya apa? Meneladani orang-orang saleh yang kita hauli, meneladani sejarah hidupnya kaum salihin, orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya, orang-orang yang jalannya setiap hari kita minta kepada Allah agar diberikan jalan yang sama. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Tiap hari kita minta diberikan jalannya orang-orang yang soleh. Maka ketika kita hadir haul, ayo kita teladani orang-orang yang soleh. Bagaimana kehidupan mereka? Para kekasih Allah, orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meninggalkan perintahnya Allah. Orang-orang yang soleh, mereka nggak pernah ngelanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Orang-orang yang soleh, mereka menggunakan lisannya untuk berzikir, bertadarus Al-Quran, tidak berbicara kecuali yang baik atau diam sesuai dengan perintahnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang soleh, mereka adalah ahlul lail, orang-orang yang gemar bangun malam, bertagarub kepada Allah, gak pernah melewatkan sepertiga malam yang terakhir kecuali mereka memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad itu manusia yang derajatnya paling tinggi. Tapi beliau tiap malam bangun. Sholat malamnya Nabi Muhammad itu diriwayatkan sampai kakinya bengkak. Istrinya Nabi itu sampai bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau berbuat demikian?" Nabi itu nggak punya dosa, pasti masuk surga. Tiap malam bangun dan terkadang beliau itu sholat sampai kakinya membengkak. Ketika ditanya apa jawab beliau, "Afala akun abdan syakura." Bangunnya Nabi, sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak semata-mata untuk apa? Bersyukur kepada Allah. Karena semakin besar kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, harusnya hamba itu lebih banyak syukurnya. Semakin kita banyak kenikmatan dapat dari Allah, tambah banyak juga harusnya kita bersyukur. Dan Nabi Muhammad adalah manusia yang paling besar mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dipilih jadi kekasih Allah, dipilih jadi rasulnya Allah, diturunkan Al-Quran kepada beliau. Ini kenikmatan yang paling besar. Jadi semakin besar kenikmatan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, beliau semakin besar pula bersyukur kepada Allah Subhanahu. Begitu juga dengan sahabat Nabi. Diriwayatkan ada salah seorang yang hidup di masanya para sahabat Nabi. Di sepertiga malam yang terakhir dia masuk ke masjid. Dia dapatkan di pojokan masjid ada orang yang sedang berdoa. Doanya apa? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Amartani fa'ata'tuka, engkau memerintahkan kepadaku dan aku pun taat kepada perintahmu. Wa hadza waktu saharun, dan ini adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Sahabat Nabi itu kalau sepertiga malam yang terakhir nggak pernah ngelewatin kecuali bangun minta ampun sama Allah. Karena di sepertiga malam yang terakhir Allah menyeru kepada para hambanya, hal min mustaghfir, apakah ada yang memohon ampun, niscaya akan aku berikan ampunan kepada dirinya. Maka kita yang hidup jauh setelah zamannya Nabi, yang derajatnya jauh dari para sahabat, hendaknya kita mencontoh mereka selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun malam, minta sama Allah agar kehidupan kita diberkahi. Minta kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni. Minta kepada Allah agar diberikan rasa takut sehingga kita menghindar daripada perbuatan dosa. Baca sejarah hidupnya para wali Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meneladani mereka. Baca sejarah hidupnya orang-orang yang soleh, supaya kita bisa mencontoh mereka. Yang mana jalan mereka? Mencontoh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada orang ahli maksiat. Ada orang ahli maksiat dan dia nggak bisa menghindar daripada perbuatan dosa. Dia datang kepada orang yang soleh, salah seorang ahli ibadah, salah seorang kekasihnya Allah yang bernama Ibrahim ibnu Adham. Kemudian orang ini minta nasihat, ya Ibrahim, ya Aba Ishaq, nasihatin saya. Tidak ada perbuatan dosa kecuali saya telah melakukannya. Saya ini gemar maksiat. Tolong berikan nasihat kepada saya supaya saya berhenti berbuat maksiat. Apa kata Ibrahim ibn Adham? Beliau berikan nasihat yang indah. Ayo kita bawa pulang nasihatnya Ibrahim ibnu Adham ini dan tanamkan dalam hati kita. Pulang dari majelis, oleh-oleh kita nasihatnya Ibrahim ibnu Adham. Kata Ibrahim ibnu Adham kepada orang yang sering melakukan perbuatan maksiat, idza aratta an ta'sih,
Kalau kau ingin bermaksiat kepada Allah, fala ta'kul min rizkihi, maka jangan pernah makan dari rezekinya Allah. Ini nasihat pertama beliau, dan tanamkan dalam hati kita. Kalau kita mau maksiat, ingat ucapan beliau. Kau mau maksiat, silahkan maksiat, tapi jangan makan dari rezekinya Allah. Kata orang tersebut, bagaimana mungkin? Manusia itu kalau dapat sesuatu, yaitu rezeki yang datangnya dari Allah. Manusia itu dapat uang, yaitu rezeki yang Allah kirimkan. Manusia itu bisa makan, mau itu nasi, buah, sayur, ayam, kambing, atau apapun. Itu rezeki yang telah ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Kata Ibrahim Ibn Adham, kalau kau mau maksiat, jangan makan daripada rezekinya Allah. Maka orang tersebut berkata, nggak bisa. Terus saya mau makan dari mana? Wong manusia itu kalau dapat sesuatu, itu datangnya rezeki dari Allah Ta'ala. Kata Ibrahim Ibn Adham, apakah pantas seseorang yang makan rezeki dari Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mau tanya sama yang hadir di sini. Kalau seandainya panjenengan punya toko, kemudian punya pegawai, panjenengan baik sama pegawai, gajinya pegawai ditambah, kebutuhannya pegawai diberikan, kemudian Anda membantu pegawai Anda, tiba-tiba pegawai Anda nusuk dari belakang, berkhianat, marah atau tidak marah? Ini Ibrahim Ibn Adham mengingatkan orang tersebut, apakah pantas seseorang yang makan rezeki dari Allah, dikasih makan, dikasih sehat, dikasih rezeki harta, tapi dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata orang tadi, saya nggak mampu yang pertama, ada ndak nasihat lain? Kata Ibrahim Ibn Adham, idza aradta an ta'sih, kalau kau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taskun fi biladihi, maka jangan tinggal di negerinya Allah. Mau maksiat, sana maksiat, tapi jangan di negerinya Allah. Kata orang tadi, terus saya mau maksiat di mana? Lawang semua negeri yang ada di muka bumi ini milik Allah. Gak ada tempat yang bukan milik Allah. Maka kata Ibrahim Ibn Adham, apakah pantas seseorang yang dikasih tempat tinggal sama Allah di buminya, dikasih rezeki sama Allah, tapi dia malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya nggak mampu. Berikan saya nasihat yang lain. Idza aradta an ta'si, kalau kau hendak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibrahim Ibn Adham, nanti kalau malaikat pencabut nyawa datang, suruh nunggu dulu, supaya kau bisa bertobat dan beramal soleh. Tidak mungkin bisa. Kematian itu kalau datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gak bisa maju, gak bisa mundur. Kalau sudah waktunya mati, malaikat datang dicabut, ya mati. Bagaimana mungkin saya bisa berkata kepada malaikat, tunggu dulu, saya tak taubat dulu. Lah kalau kau sadar kematian gak bisa ditunda, bagaimana kalau dicabut nyawamu sedangkan engkau belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau kau wafat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan jikalau kau ingin bermaksiat, maka carilah tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Kata dia apa? Tidak ada tempat yang gak dilihat sama Allah. Gak usah kita sembunyi bermaksiat. Maksiat yang di dalam hati yang orang lain gak tahu saja Allah tahu. Gak ada tempat yang tertutup bagi Allah. Kata Ibrahim Ibn Adham, kalau kau sadar kau tidak bisa bermaksiat kecuali Allah tahu apa yang kau lakukan, apakah kau tidak malu? Dikasih tempat tinggal, dikasih rezeki, dikasih makan, dikasih kesehatan, dikasih pekerjaan, dikasih istri, dikasih anak, dikasih suami, dikasih kehidupan.
Dan kau tahu ketika kau melakukan maksiat Allah melihatmu, apakah kau tidak malu? Maka orang tersebut kemudian bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua di sini juga nyadar kalau kita berbuat dosa Allah tahu. Tapi terkadang kita lebih malu kepada manusia melebihi daripada malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau maksiat, malu perbuatan kita diketahui oleh tetangga kita. Kita kalau maksiat, malu perbuatan maksiat kita diketahui oleh orang lain. Kita tutup, padahal kita sadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Tapi terkadang kita lebih malu kepada manusia ketimbang malu kepada Allah, wa'iyadzubillah. Dan saking sayangnya Allah kepada kita, walaupun terkadang kita malu perbuatan buruk kita diketahui oleh manusia, ditutup oleh Allah. Sehingga orang lain gak tahu perbuatan buruk kita. Andai kata perbuatan buruk kita dibuka oleh Allah, mungkin kita gak punya sahabat, gak punya teman. Tapi Allah tutup karena apa? Rahmatnya Allah kepada kita. Dan bukan hanya ditutup, terkadang Allah jadikan orang lain berbaik sangka kepada kita. Itu semua bukan karena kita hebat. Kalau ada orang yang minta doa kepada kita, harusnya kita malu. Kalau ada orang menghormati kita, harusnya kita malu. Bukan karena kita punya kehebatan, tapi itu karena rahmatnya Allah. Allah tutup keburukan kita sehingga orang lain gak tahu. Allah tutup keburukan kita sehingga orang lain berbaik sangka kepada kita. Harusnya kita malu dan bersyukur kepada Allah. Dan kemudian menjadikan diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita juga sedang diingatkan sama Allah tentang pentingnya punya anak yang berbakti. Anak yang berbakti itu kalau orang tuanya masih hidup ya tetap berbakti, orang tuanya meninggal dunia tetap berbakti. Berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya yang sudah wafat, bagaimana caranya? Salah satunya mendoakan. Malam hari ini kita lihat putra dan putri almarhumah yang bukan hanya mendoakan sendiri, tapi mengundang orang bersama-sama untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka yang punya orang tua di sini, jangan sia-siakan orang tua. Orang tua itu amanah dari Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah kepada suatu apapun. Wabil walidaini ihsana. Dalam ayat yang sama Allah perintahkan kita untuk mengesahkan Allah, untuk nyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Kemudian Allah lanjutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad ketika ditanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ayyul amali ahab ilallah, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? As-salatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Baru setelah itu al-jihadu fi sabilillah. Bakti sama orang tua adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan ada salah seorang sahabat datang sama Nabi, mau membaiat Nabi Muhammad, mau berhijrah, mau berjuang di jalan Allah. Nabi tanya, masih punya orang tua dirimu? Masih ada ya Rasulullah, kembalilah. Ada lagi yang datang kepada Nabi Muhammad, saking kepinginnya berjuang di jalan Allah, berjihad, dia berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya itu enggak datang kepada Anda kecuali saya bikin nangis kedua orang tua saya. Jadi karena sungguh-sungguh dia. Orang tuanya ngelarang dia enggak peduli, tekadnya sudah sungguh. Sampai orang tuanya nangis. Apa kata Nabi Muhammad? Irji' ilaihima, kembali kau kepada mereka berdua. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buat mereka berdua tersenyum, buat mereka berdua tertawa sebagaimana engkau membuat mereka berdua menangis. Birrul walidain,
Ketika kita bakti sama orang tua kita sedang menabung. Nabung apa? Punya anak-anak yang kelak akan berbakti kepada kita. Anak yang bakti sama orang tuanya, dia akan dibalas oleh Allah dengan memiliki anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Maka jangan pernah sia-siakan orang tua. Orang tua itu kedudukannya tinggi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatur bicaranya seorang anak kepada orang tuanya. Jangan ucapkan fala taqul lahuma uff. Ucap sama orang tua nggak boleh. Bentak orang tua nggak boleh. Ngangkat suara di hadapan orang tua nggak boleh. Bahkan kata para ulama, anak yang manggil orang tua dengan namanya tanpa ada bapak, ibu, ayah, abah, umi, tapi langsung manggil namanya, maka kata para ulama sesungguhnya anak tersebut telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita diperintahkan untuk memuliakan orang tua, menghormati orang tua, mengagungkan orang tua. Taat kepada mereka berdua, ridha Rabb fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan mereka berdua. Orang tuamu ridha, Allah Ta'ala ridha. Orang tuamu murka, berarti tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang murka kepada dirimu. Bahkan dalam hadisnya Nabi Muhammad berkata, raghima anfun. Celaka kata Nabi Muhammad. Siapa seorang anak yang dapetin orang tuanya satu atau dua-duanya di masa tua tapi nggak masuk surganya Allah Ta'ala. Yang artinya seorang anak itu kalau dia dapetin orang tuanya di masa orang tuanya tua, mau itu satu atau dua-duanya, dengan merawat mereka, bakti sama mereka, itu menjadikan penyebab dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau nggak taat, berarti dia sedang menyia-nyiakan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat baktinya orang-orang besar. Orang-orang besar tuh di balik sejarah hidupnya ada birrul walidain. Sayyidina Abu Hurairah itu kalau mau keluar rumah pamit dulu sama ibunya, ngucap salam, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Ngucap salam sama ibunya, doakan ibunya semoga Allah merahmati wahai ibuku sebagaimana engkau dulu menyayangiku di waktu kecil. Nanti kalau pulang dari bepergian datang lagi sama ibunya, ngucap salam, kemudian doakan ibunya. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud pernah diperintahkan sama ibunya di malam hari, malam-malam ibunya bangun haus. Manggil anaknya Abdullah ibnu Mas'ud, wahai Abdullah, ambilkan saya minum. Zaman dulu kalau ada seorang ibu yang haus minta anaknya minum, gak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang di dalam rumah ada dispenser, ada kulkas, ada tempat air minum. Zaman dulu kalau mau minum cari air dulu. Malam, tengah malam, Abdullah bin Mas'ud capek. Yang minta siapa? Surganya. Bangun jalan. Kembali ke rumah bawa air, dia dapetin ibunya tidur. Gak terus diletakkan di sebelah ibunya, ditinggal enggak. Karena Abdullah ibnu Mas'ud pengen jadi anak yang berbakti. Wabil walidaini ihsana, mau mubalaghah dalam berbuat baik kepada orang tua. Maka gelas air tadi dipegang, beliau berdiri di depan ibunya sampai ibunya bangun. Hari ini kalau ada seorang anak disuruh sama ibunya ngambil air yang jaraknya mungkin cuma 3 meter, 2 meter, sudah nolak ibunya. Tapi berharap jadi orang yang sukses, jadi orang yang bahagia. Padahal kesuksesan, kebahagiaan salah satu caranya supaya bisa mendapatkan itu bakti sama orang tua. Beberapa tahun yang lalu ada kejadian nyata diceritakan oleh seorang dokter. Ada seorang dokter dapat pasien, pasiennya itu seorang pemuda ganteng. Seorang pemuda yang kelihatannya masa depannya cerah, intelektual. Datang ke tempat kliniknya bawa pasien seorang wanita tua, sampai di tempat si dokter ini wanita tua tadi joget-joget, mainan kerudungnya. Seperti orang yang
nggak waras. Maka dokternya tanya, ini siapa wanita yang kau bawa? Ini ibu saya. Kenapa? Ada gangguan jiwa. Kau siapa? Saya anaknya. Dilihat sama dokter. Kemudian dokternya berkata, kenapa kok kau tidak masukkan ibumu ke rumah sakit jiwa? Supaya kau bisa meniti karirmu. Jadi orang yang sukses. Toh ibumu kan gak kenal dengan dirimu. Ibunya kan ada gangguan jiwa. Ibumu kenal gak dengan dirimu? Gak kenal. Kenapa kok tidak kau masukkan ke rumah sakit jiwa sehingga kau bisa menjalani kehidupanmu lebih enak? Iya, ibu saya memang gak kenal sama saya. Tapi yang menciptakan ibu saya itu tahu kalau saya itu anaknya. Dan saya diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Apapun keadaan ibu saya, wabil walidaini ihsan. Maka dokter itu nangis. Dia ngelihat seorang anak punya ibu yang gangguan jiwa, ibunya nggak ditelantarkan, ibunya dirawat, sedangkan dirinya sama ibunya keadaannya nggak baik. Dia menangis. Kemudian dokter itu tanya, sejak kapan ibumu seperti ini? Ya dari saya kecil. Saya dari kecil itu kalau mau tidur, kakinya ibu saya ikat dengan kaki saya supaya nggak lari. Saya yang merawat ibu saya. Dari mulai saya kecil. Dia menceritakan bagaimana khidmahnya kepada seorang ibu sampai buat dokter itu menangis. Jauh. Kita ini nggak diberikan ujian sama Allah seperti dia. Tapi terkadang kita nggak ngerawat orang tua, kita nyia-nyiakan orang tua kita. Ini anak terus menceritakan, dan ketika ibunya ngelihat ke televisi yang ada di ruang dokter, saat itu videonya sedang menyiarkan TV-nya tentang jamaah umrah. Ibunya ngelihat Ka'bah, maka ibunya teriak-teriak, Ka'bah, Ka'bah, umrah, umrah. Kata anaknya, insya Allah kita bulan depan berangkat. Dokternya tanya, betul kau mau ajak berangkat ibumu umrah? Betul, kenapa? Lah dia kan kurang waras, kan gak wajib untuk umrah, gak disunahkan juga untuk umrah. Dia bilang, iya saya tahu. Tapi saya berusaha, ibu saya nggak minta sesuatu kecuali saya berikan. Wabil walidaini ihsana. Jadi pulang dari sini yang kita bawa oleh nasihat dari Ibrahim ibn Adham. Yang punya ibu, yang punya bapak, jangan sia-siakan kedua orang tua karena mereka adalah pintumu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin-kemarin kalau bicara sama orang tua bahasanya sama dengan bicara sama sahabat diganti. Karena kita diperintahkan hormat sama orang tua. Jangan ngomong sama tukang becak, ngomong sama ibu bapak sama bahasanya. Ngomong sama sahabat, ngomong sama ibu bapak bahasanya sama, jangan. Harus ada rasa hormat. Sebagaimana kau hormati kedua orang tuamu, anak-anakmu akan menghormatimu. Sebagaimana kalian memuliakan orang tuamu, kalian pun akan dimuliakan oleh anak-anakmu. Semoga kita nggak pulang dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga anak-anak kita pun dijadikan anak-anak yang berbakti kepada diri kita, kepada kita orang tuanya. Dan semoga almarhumah yang malam hari ini kita hauli diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak beliau diberikan kemampuan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa meneruskan perjuangan yang diperjuangkan oleh beliau. Dijadikan anak-anak almarhumah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang saleh salehah. Dan semoga setiap hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.